Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan-Mu, bahkan pengampunan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semakin hari semakin kami diteguhkan, semakin kami diyakinkan bahwa memang tiada Tuhan selain Engkau yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, yang mampu menyelamatkan setiap kami, yang mampu untuk membawa kami kepada keserupaan seperti-Mu, bahkan mengembalikan kami kembali kepada ciptaan yang dulu Engkau mau untuk Kau rancangkan kepada setiap kami Tuhan. So thank you untuk semua kemurahan-Mu, untuk anugerah yang besar. Dan kami mau belajar firman-Mu Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan informasi, memberikan juga damai sejahtera buat kami, akan menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat duduk kembali teman-teman semua. Shalom. Puji Tuhan, aku bersyukur hari ini bisa ketemu sama teman-teman lagi, dan aku percaya setiap kita diberkati, setiap kita juga siap buat dengar firman Tuhan. Amin. Di bulan yang baru tentunya juga seri khotbah yang baru juga teman-teman. Kita mau belajar tentang bagaimana gospel story itu bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Jadi sepanjang bulan Juli ini teman-teman, ya udah bulan Juli ya teman-teman ya. Waktunya cepet banget, tiba-tiba sudah bulan Juli aja, dan kita sepanjang bulan ini mau belajar tentang gospel story. Dan aku percaya ini hal yang mungkin kelihatan basic teman-teman. Mungkin kelihatan basic, dan banyak banget juga orang-orang yang, khususnya orang Kristen ya, yang karena melihat ini sebagai hal yang basic sehingga tidak mau terlalu fokus mempelajarinya, atau bahkan ya sudah sekedar lalu aja. Oh ya, aku ke gereja karena aku percaya sama Tuhan Yesus. Tapi waktu kita ditanya kenapa harus percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak tahu gitu loh. Waktu kita ditanya tentang jaminan keselamatan kita nggak tahu. Waktu kita ditanya tentang apa itu Injil, kita pun gak paham. So walaupun ini basic, fundamental, tapi justru ini adalah akar dari segala sesuatunya teman-teman. Gospel atau Injil itu adalah akar dari segala sesuatu. So hopefully di akhir bulan Juli nanti teman-teman semua bisa mengetahui kira-kira ya siapa sih yang pada akhirnya bisa masuk dalam kerajaan surga, hidup bersama dengan Bapa di sorga. Lalu kemudian teman-teman juga nantinya punya pengetahuan lebih dalam lagi kenapa kok Tuhannya orang Kristen harus jadi manusia. Katanya Tuhan baik, tapi kok dia biarin banyak orang yang terpisah dengannya, alias masuk neraka teman-teman semua. Apakah benar sekali percaya sama Yesus, maka selamat selamanya? Dan apakah keselamatan itu harus dikerjakan atau di-maintain? Dan juga apakah ketika aku masih berdosa, tapi percaya sama Yesus, aku masuk surga atau neraka? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harapannya nanti di akhir bulan Juli nanti teman-teman bisa mendapatkan jawabannya. Dan di Bible Study hari Kamis kemarin juga, to be honest kita sudah menjelaskan juga tentang hal ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang datang di Bible Study kemarin, aku yakin bahwa ini semakin memperkuat lagi keimanan kita, bahkan juga pengertian tentang gospel itu sendiri. Dan sekali lagi ya, realita orang-orang Kristen itu banyak yang mereka ngaku agamanya Kristen, tapi ya setiap minggu oke, mereka datang ke gereja, mereka rajin pelayanan, tapi masih gak yakin. Dan bahkan gak bisa menjelaskan tentang siapa Yesus itu teman-teman semua. Karena basically the gospel story is the foundation of all foundations teman-teman. Gospel story atau cerita tentang Injil merupakan fondasi, merupakan dasar dari segala dasar. Karena Injil itu bukan cuma sekedar pintu masuk untuk kita jadi orang Kristen teman-teman. Injil itu bukan cuma pintu gerbang buat kita jadi orang Kristen, tapi Injil itu adalah dasar, pilar, bahkan atap untuk semua langkah hidup orang Kristen. Kalau setiap kita gak kenal, gak ngerti Injil itu apa, maka dipastikan bahwa ya rumah kekristenan kita itu bukan rumah yang kokoh, bukan rumah yang paten, bukan rumah yang permanen teman-teman semua. Karena dasarnya, pilarnya, atapnya itu Injil. Segala sesuatu yang kita putuskan, harapannya itu akan kembali kepada Injil teman-teman. Setiap apa yang kita pikirkan, harapannya akan kembali kepada Injil. Setiap apa yang kita lakukan, harapannya akan kembali kepada Injil. Tapi apa itu Injil? Pertanyaannya, apa sih itu Injil? Injil adalah good news, berita baik. Amin. Tapi tentang apa teman-teman? Yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah Injil.
Tanpa pengenalan yang benar akan Injil, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang sia-sia. Maka kita nggak punya relasi yang deep, yang dalam sama Tuhan Yesus kalau kita nggak paham soal Injil itu sendiri. Karena Injil merupakan berita kematian dan kebangkitan Yesus yang sering kita rayakan setiap tahunnya. Natal kita rayakan kelahirannya. Kemudian ketika Jumat Agung kita merayakan kematiannya. Hari Minggu Paskah kita rayakan kebangkitannya. Dan every years kita terus rayakan hal itu teman-teman. Tapi terkadang karena ini terus-menerus dirayakan, ini tuh jadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah rutinitas tanpa sebuah pengenalan yang dalam. Padahal sekali lagi kalau kita balik kepada kenapa harus kita tahu Injil, karena Injil bukan cuma sekedar pintu masuk, pintu gerbang jadi orang Kristen, tapi ini merupakan dasar, pilar, atap untuk semua langkah hidup orang percaya teman-teman. Contohnya apa? Contoh ketika teman-teman lagi ngalamin broken heart. Lagi ngalamin sakit hati misalnya sama orang lain. Karena kita tahu Injil teman-teman. Karena kita tahu Injil maka kita tahu bahwa ya oke, manusiawi, manusia pasti pernah rasain sakit hati, pernah tersinggung. Tapi karena kita tahu Injil, Yesus sendiri mati untuk semua orang berdosa. Betul? Untuk semua orang yang sebenarnya mereka tuh gak layak terima pengampunan, tapi dia mati buat mereka. So kalau kita kenal Injil, maka waktu kita sakit hati sama orang lain nyakitin kita balik kepada berita kematian kebangkitan Kristus. Oh iya ya, Tuhan aja mau mati buat aku yang berdosa, yang banyak nyakitin dia. Masa ya aku gak bisa ngampunin orang yang nyakitin aku? Amin. Dari mana dasarnya? Dari Injil. Waktu teman-teman lagi ngerasain kekurangan dalam kehidupan, misalnya lagi kok kayaknya apa istilahnya ya, project nggak goal gitu loh. Apa yang kita udah usahakan kayaknya kok nggak membuahkan hasil. So mungkin kita kering nih secara finansial. Apa relasinya dengan Injil teman-teman semua? Injil hadir dalam pribadi Yesus. Dan Yesus bilang bahwa aku datang untuk memberikanmu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Artinya walaupun mungkin sekarang secara fakta kita mungkin gak pegang sesuatu yang kita bisa pegang teman-teman semua dalam tanda kutip secara finansial. Tapi kita tahu bahwa Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan pas-pasan, tapi kelimpahan. Jadi pola pikir kita akan kita shifting, yang tadinya mungkin kita hidup dalam ketakutan karena kekurangan, kita hidup dalam keberanian karena kita tahu bahwa Yesus memberikan kelimpahan buat kita. Dasarnya dari mana? Dari Injil. Waktu teman-teman bekerja misalnya, waktu teman-teman berumah tangga, ada problem, ada masalah dan lain sebagainya, balik lagi kemana? Ke Injil. Bagaimana Kristus memandang orang lain, bagaimana Kristus memandang gerejanya, sama seperti bagaimana kita sebagai laki-laki, sebagai suami memandang istri kita, memandang anak-anak kita, dan seterusnya. Balik kepada siapa? Injil. Maka pada akhirnya setiap keputusan yang kita ambil, setiap perkataan yang kita keluarkan, segala sesuatunya akan berujung kepada Injil itu teman-teman semua. Kita gak bisa memaksakan kehendak diri kita dan kehendak orang lain. Karena apa? Karena berita Injil. Yesus sudah mati buat kita, menebus kehidupan kita. Galatia katakan bahwa aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Semua balik ke Injil dalam kehidupan kita teman-teman semua. Bahkan hidup kita pun gak ada hak kita lagi untuk kita menguasai kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita paham betul tentang berita Injil ini, kita akan jadi orang yang paling berserah penuh, kita akan jadi orang yang paling bersukacita, damai sejahtera karena kita gak ketakutan sama banyak hal. Waktu kita kenal tentang Injil. So, the gospel itu bukan cuman kata-kata verbalis saja, teman-teman semua, yang kita terus hafalkan. Oh ya, aku ke gereja karena Yesus baik sama aku ke pelayanan karena Tuhan sudah menolong aku. Enggak, tapi lebih dalam lagi kita tahu bahwa segala keputusan kita harus ujungnya yaitu Injil. Dan dasarnya kita berpikir yaitu dari Injil itu teman-teman. Aku percaya waktu kita paham tentang gospel ini, kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita pasti akan bertumbuh. Dan pertumbuhannya arahnya pun tepat, arahnya benar, yaitu kepada Kristus. Pertumbuhan rohani teman-teman tidak ke arah gembala teman-teman, tidak ke arah gereja teman-teman, tidak ke arah kakak rohani teman-teman, tidak ke arah spiritual, apa istilahnya ya, leader teman-teman, enggak, tapi kepada Kristus.
pekerjaan kalian arahnya bukan lagi kepada bos kalian, bukan, tapi kepada Kristus. Excellency-nya kita dalam bekerja, kita balikin kepada Tuhan, teman-teman. Karena Tuhan pun bilang bahwa apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah sama seperti engkau lakukan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, katanya. It's not easy. Yang kita lihat manusia yang sering ngomel-ngomel sama kita, yang kita lihat manusia yang sering pressure kita. Tapi, firman Tuhan katakan bahwa kita lakukan itu sama seperti kita lakukan buat Tuhan. Injil lagi, teman-teman. Semuanya balik ke Injil dalam kehidupan kita. Amin. Nah, the gospel story itu terdiri dari 6 season, teman-teman. The gospel story itu terdiri dari 6 season. Dan hari ini kita mau belajar 2 season dulu. Kalau Pastor Audrey bilang, gospel story ini kayak ya season di Netflix. Selalu ada kelanjutannya. Dan semuanya menarik, semuanya berkesinambungan, teman-teman. Dan kita nggak mungkin bisa hanya memahami salah satu season saja tanpa kita tahu season yang sebelumnya, teman-teman. Dan kita nggak bisa ambil kesimpulan di akhir kalau kita nggak belajar tentang season 1, 2, 3, sampai 5. Teman-teman semua. So semuanya berkesinambungan. Di season 1 itu ngobrolin tentang creation, tentang penciptaan. Kemudian season 2 tentang kejatuhan, fall. Season 3 tentang promise. Season 4 tentang redemption, penebusan. Season 5 tentang church, gereja. Dan season 6 restoration, pemulihan. Pertanyaannya, saat ini teman-teman ada di season mana? Teman-teman semua ada di season yang mana? Dari 6 season yang ada? Church, exactly. Kita sedang berada di season church, teman-teman semua. Redemption sudah Tuhan lakukan 2000-an tahun yang lalu lewat karya penebusannya di atas kayu salib, teman-teman semua. Creation juga udah. Di Kejadian pasal yang pertama bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, teman-teman semua. Tuhan menciptakan sesuatu pada mulanya sebelum kita ada, sebelum dunia ada, Tuhan sudah ada dan menciptakan segala sesuatunya. Creatio ex nihilo, teman-teman semua. Dari yang tidak ada menjadi ada. Beda bahasa aslinya Tuhan menciptakan, kata ciptakan di situ diambil dari kata beresit, bara. Jadi menciptakan itu ada dua kata, teman-teman semua, antara beresit atau asa. Dan Allah pada saat itu menciptakan dengan kata bara, artinya sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh yang lainnya, hanya Dia saja yang mampu melakukannya, teman-teman semua. Jadi betul-betul Dia menciptakan dari apa yang zero menjadi sesuatu yang hebat, suatu hal yang luar biasa, teman-teman semua. Dan saat ini teman-teman berada di season yang kelima, di season church, di gereja, season gereja. Nanti kita akan sampai ke sana juga, tapi nggak hari ini, teman-teman semua. Kita mau fokus season yang pertama dan season yang kedua. Yuk kita mulai season yang pertamanya, teman-teman semua. Kita baca Kejadian pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kejadian 2 ayat 4 sampai 7, firman Tuhan katakan, inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan membentuk atau memahat dengan tangannya sendiri, teman-teman semua, manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Buat teman-teman yang sudah berjemaah di SBM sejak awal pasti nggak asing dengan kata-kata ini, teman-teman semua. Nafas hidup, terjemahannya yaitu Zoe, anaknya Aldo. Ya, ini sering banget kita omong-omongin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semua bermula dari sini nih, dari Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Maka akhirnya manusia beroleh kehidupan. Jadi manusia diciptakan ada dua kehidupan di dalamnya. Yang pertama bios. Makanya ada pelajaran biologi teman-teman semua ya, bios logos. Ada juga zoe. Kalau bio itu ya kehidupan manusia secara jasmani. Tapi kalau zoe itulah kehidupan manusia secara rohani. Di mana di dalam zoe tersebut merupakan sebuah kehidupan sejati yang berasal dari Tuhan. Kehidupan yang hidup, gak cuma hidup secara fisik, tapi secara spirit, secara jiwa hidup, teman-teman semua. Itulah zoe, aktif dan sifatnya kekal sebenarnya.
Dan waktu Tuhan mengembuskan nafas kehidupan, pada saat itulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Gak cuma hidup sekedar bisa bergerak, tapi hidup dia punya fulfillness dalam kehidupannya. Dia punya kepenuhan yang utuh, bahkan hari itu mereka bisa ngobrol sama Tuhan. Karena ada kepenuhan itu, ada Zoe itu teman-teman semua. Ada hembusan ruah Elohim dalam kehidupan mereka. Maknanya apa? Sebenarnya manusia diciptakan untuk dia bergantung sama penciptanya. Dia nggak bisa terpisah dengan penciptanya. Karena di dalam kehidupan manusia mengalir Zoe, mengalir kehidupan ilahi dalam kehidupannya. Sehingga manusia diciptakan sebenarnya tidak untuk berpisah dengan Tuhan. Hidup manusia sangat bergantung sama Tuhan. Manusia hidup karena memang Tuhan sendiri yang membagikan hidupnya untuk manusia itu, teman-teman. Dan bahkan gak ada makhluk di bumi yang diciptakan sama Tuhan yang punya relasi kuat dengan Tuhan seperti manusia. Cuma manusia yang diciptakan dengan hembusan nafasnya. Bahkan diciptakan dengan tangannya, teman-teman. Yang lainnya, berfirmanlah Tuhan, maka muncullah ikan-ikan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah itu. Semuanya diciptakan lewat firman, tapi cuma manusia yang memang dia create lewat tangannya, teman-teman semua. So we are very special. Teman-teman semua adalah orang-orang yang, atau makhluk yang spesial di hadapan Tuhan. Udah diciptakan dari tangannya, dihembusi juga nafasnya kepada kita, teman-teman. Wow. Kalau teman-teman paham betul apa yang aku katakan, aku yakin teman-teman tuh akan timbul rasa haru gitu loh dalam hati. Karena secara emosional kita memang gak diciptakan untuk terpisah dengan Tuhan. Sejak awal kita imago Dei, serupa dengan Tuhan. Dan ada Zoe di dalamnya yang memberikan kita akses khusus sama Tuhan. Sehingga kita bisa bercengkrama, manusia bisa bercengkrama. Manusia bisa ngobrol langsung direct face to face sama Tuhan tanpa batasan apapun. Karena Zoe itu. Dan di Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, masterpiece-nya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada dua kata di sini, ada kata buatan dan diciptakan. Kita dibuat oleh Tuhan, oleh Allah, tapi kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kita diciptakan, dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus, teman-teman. Karena buatan Allah yang dulu, bukan Allahnya gagal, teman-teman semua, tapi manusia gagal memenuhi apa yang Tuhan mau pada saat itu, teman-teman. Sehingga di dalam Kristus Yesus, maka diciptakanlah kembali manusia yang dilahirkan kembali. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan itu udah persiapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. So, manusia bukanlah kebetulan. Manusia bukanlah suatu kesalahan, teman-teman semua. Tapi manusia diciptakan dengan tujuan, yaitu imago Dei. Ada keserupaan, kesamaan, segambar dengan Tuhan itu sendiri. Untuk mencerminkan dan menjalankan kehendaknya, teman-teman semua. Dan inilah misi Tuhan, menciptakan manusia. Supaya kita bisa bergerak, berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Tapi sayangnya kita masuk ke season yang kedua, teman-teman semua. Manusia yang diciptakan sama Tuhan, dia mengalami kejatuhan, fall. Kita masuk season 2. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Sorry, 16-nya belum. Ayat 16 ya. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada saat kau memakannya engkau pasti mati. And then apa yang terjadi teman-teman semua? Iblis mentwist perkataan Tuhan. Bukankah Tuhan bilang semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya? Kenapa kamu gak coba makan aja? Padahal manusia jelas-jelas tahu instruksinya apa, teman-teman semua. Tapi ditwist sama si setan itu. Dibilang, ya bukannya Tuhan bilang semuanya boleh kau makan buahnya ya?
manusia akhirnya tergoda, oh iya ya, kenapa aku nggak cobain aja? Dan akhirnya mereka nyobain teman-teman. Ada cobaan ya dicobain gitu kan ya sama mereka pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa memakannya teman-teman. Tapi apakah mereka mati pertanyaannya? Enggak. Secara fisik mereka nggak mati. Padahal firman Tuhan jelas katakan saat engkau memakannya engkau pasti akan mati. Kenyataannya di Kejadian 5 ayat 5 dikatakan jadi Adam itu mencapai umur 930 tahun. Baru kemudian dia mati. Dia nggak mati secara fisik pada saat itu. Bahkan umurnya masih cukup panjang ya. Kalau dibandingkan dengan usia orang di zaman sekarang yang mungkin 90 tahun sudah meninggal teman-teman semua. Yang tertua pun mungkin juga usianya masih 108 atau bahkan mungkin 110 tahun. Gak ada yang lebih dari itu teman-teman. Tapi hari itu si Adam usianya 930 tahun. Artinya masih cukup panjang umur sebenarnya. Tapi sebenarnya waktu Adam dan Hawa memakan buah itu teman-teman semua. Buah itu dicerna sama tubuh. Kemudian masuk ke dalam darah. Dan darah manusia yang tadinya bersih, yang tadinya kudus, yang tadinya tiada bercemar, tiada bercacat sama sekali, kemudian menjadi darah yang najis, teman-teman. Karena apa? Karena hari itu manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dan ini berbicara soal dosa. Apa sih itu dosa, teman-teman? Dosa itu artinya miss the goal, menyimpang dari sasarannya Tuhan, menyimpang dari tujuannya Tuhan. Jadi kalau hari ini teman-teman mungkin merasa bahwa oh aku berdosa, aku berbohong, aku berbuat zina, aku ini, aku itu, aku mencuri dan seterusnya. Aku mau bilang bahwa itu adalah dampak dari dosa sebenarnya. Tapi dosa yang sesungguhnya apa? Dosa yang sesungguhnya adalah miss the goal. Menyimpang dari tujuan sasarannya Tuhan. Tujuannya Tuhan apa? Supaya menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya. Dan pada akhirnya manusia bisa melakukan kehendaknya. Tapi ketika ada challenge pertama dari Tuhan pada saat itu. Supaya apa? Supaya jangan makan buah yang itu. Semuanya boleh kau makan. Semuanya artinya 99 dari 100 buah itu boleh dimakan. Tapi satu aja yang gak boleh. Dan mereka kemudian tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Artinya mereka menyimpang dari tujuannya Tuhan pada saat itu. Sehingga muncullah dosa. Dan buahnya banyak. Kebohongan, ketakutan, bersembunyi, kemudian mencuri. Itu merupakan buah dari dosa itu sendiri. Sementara firman Tuhan di dalam Roma 3:23 katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu kehilangan kemuliaan Tuhan dan berbuat dosa. Akibat dosa yang pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa kemudian secara keturunan mengakar diwariskan kepada setiap kita yang ada di keturunan bawahnya, teman-teman semua. The real sin adalah bagaimana ketika roh kita terpisah dari Tuhan. Secara fisik manusia bisa hidup. Adam bisa hidup 930 tahun. Tetapi secara spirit mereka kehilangan zoe. Mereka kehilangan kehidupan yang Tuhan mau untuk mereka rasakan, yang mereka alami teman-teman semua. Mereka kehilangan zoe artinya mereka kehilangan aliran kehidupan Tuhan yang ada di dalam kehidupannya mereka teman-teman semua. So mereka terpisah, ada gap antara Tuhan dengan manusia pada saat itu. Manusia kehilangan kehidupan sejati yang berasal dari Tuhan, maka buah dosa akhirnya mulai bermunculan. Karena gak ada kehidupan yang sejati dalam kehidupan manusia. Dan buah dari dosa itu, buah dari penyimpangan terhadap tujuan Tuhan itu membuat mereka hidup di dalamnya. Ya berzina, membunuh, bahkan ketika Adam dan Hawa mempunyai anak mereka pun saling membunuh satu sama lain, teman-teman semua. Ada penumpahan darah di sana. Muncullah dosa-dosa buah dari dosa yang semakin banyak. So, the fall, kejatuhan, itu mengakibatkan dua hal, teman-teman. Yang pertama, kematian secara spiritual. Ada keterpisahan dari Tuhan, di mana manusia kehilangan identitinya dan ekspresi siapa Tuhan itu. Manusia mati secara spirit, secara roh mereka nggak punya hubungan yang dekat lagi dengan Tuhan. Dan secara roh mereka mati, barulah proses kematian fisik dimulai, teman-teman. Manusia menjadi fana dan bahkan akan menjadi debu kembali. Makanya dikatakan, dijelaskan bahwa Adam hidup sampai 930 tahun, akhirnya dia mati juga, jadi tanah lagi. Padahal mungkin teman-teman semua ya,
Mereka diciptakan sebagai manusia, sebagai pribadi yang kekal gitu loh. Mungkin dia kalau misalnya nggak berdosa masih hidup sampai hari ini, but we never know rencana Tuhan, rancangan Allah atas kehidupan mereka pada saat itu, teman-teman. Tapi ada dua hal yang terjadi ketika kejatuhan. Kematian secara spirit dan pada akhirnya kematian secara fisik dimulai. Roma 5 ayat 12, teman-teman. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa tanpa pengecualian. Semua orang telah berbuat dosa. Sementara Roma 6 ayat 27 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Semua orang sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut sebenarnya. Dan ngerinya teman-teman, tidak ada satupun kebaikan dan perbuatan manusia yang bisa menghapus dosa. Karena apa? Karena darahnya manusia sudah tercemar dan bahkan mau diputusin gimana nggak bisa teman semua, karena dosanya sudah diwariskan kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. That's why Roma katakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. So pertanyaannya buat kita sekarang, kalau surga itu 100% suci dan kudus, lalu kemudian kita cuma 99% suci, artinya cuma 1% aja kita nggak suci, apakah kita layak ada di hadapan Tuhan, teman-teman? Tidak layak. Kita nggak layak ada di hadapan Tuhan. Kita nggak layak ada dalam kerajaan surganya Tuhan yang kudus dan mulia. Even kita cuma 1% aja nggak suci, nggak kudus, teman-teman. Karena dalam Imamat 17 ayat 14 dikatakan karena darah itulah nyawa segala makhluk. So, darah itu adalah carrier dari kehidupan itu sendiri. Maka cara memulihkan hidup yang hilang, cara memulihkan hidup yang sudah kosong, yang sudah hampa itu, mau tidak mau ya adalah dengan pemberian hidup itu sendiri. Lewat darah. Dan waktu manusia berdosa, apa yang manusia lakukan ketika berdosa, teman-teman? Tadi kita coba tangkap dulu ya bahwa surga itu atau tempat kediaman Bapa itu 100% suci. So, ketidaksucian kita yang mungkin cuma 1% atau bahkan 0,01% aja, itu enggak cukup kuat untuk kita bisa masuk ke dalamnya sebenarnya. Dan ini yang manusia lakukan ketika manusia berdosa, teman-teman. Ketika Adam dan Hawa berdosa, di Kejadian 3 yang ke-7 dan 8. Kejadian 3, 7 dan 8 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon ara dan membuat cawan. Lalu kemudian ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan di dalam taman. Dan ini yang manusia lakukan ketika berdosa. Bersembunyi, kabur, dan bahkan mereka berusaha menutupi kesalahannya, menutupi dosanya dengan usaha mereka sendiri. Bayangin mereka tahu mereka telanjang, and then mereka ambil cawat dari daun ara, teman semua, menyematkan dalam tubuhnya, supaya apa? Supaya menutupi dosa-dosanya, supaya mereka tidak malu, dan bahkan setelah itu mereka bersembunyi waktu dengar langkah Tuhan itu berjalan mendekati mereka dan mencari mereka, teman-teman semua. Kita nggak pernah tahu ya, hari itu tuh Tuhan perasaannya gimana, teman-teman. Waktu mendapati Adam dan Hawa jatuh. Yang kita tahu mungkin di bayangan kita Tuhan marah-marah sama mereka. Yang kita tahu mungkin Tuhan ngomel-ngomel dan siap menghukum mereka. Yang kita tahu mungkin kayak Tuhan langsung buang mereka ke neraka, teman semua. Kita gak pernah tahu ekspresi Tuhan, emosinya Tuhan sebagai Bapa yang menciptakan mereka itu seperti apa. Maka ini yang Tuhan lakukan ketika manusia berdosa. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Coba kalian bayangin, yang tadinya mungkin kalian berpikir suara Tuhan ketika mencari manusia itu sambil marah-marah, sambil ngomel-ngomel. Tapi bagaimana kalau ternyata Tuhan
cari mereka dengan kesedihan dan kepedihan hatinya. Adam, Hawa, kamu di mana? Kok aku gak merasakan kehidupan ilahi dalam kehidupanmu lagi ya? Bisa aja Tuhan nangis loh hari itu teman-teman. Ngelihat anaknya, ngelihat orang yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri ngalamin keterpisahan itu. Yang harusnya mungkin mereka bisa jalan bareng everyday teman-teman semua, tiba-tiba ada suatu hal yang berbeda pada saat itu. Yang sebelumnya mereka punya akses khusus, ada zoe dalam kehidupannya, ada aliran kehidupan roh dalam kehidupannya. Tiba-tiba mereka ada gap, teman-teman. Kalian pernah ngerasain kehilangan gak? Kehilangan barang. Atau bahkan kehilangan orang yang kalian sayang. Rasanya gimana? Sedih banget teman-teman. Galau dan seterusnya. Itu yang Bapa kita rasain pada saat itu teman-teman. Itu yang Allah rasakan ketika Allah mencari manusia yang berdosa pada saat itu. Adam, Hawa, kalian tuh di mana sih sebenarnya? Tuhan mencari manusia yang berdosa. Tuhan mencari pribadi yang sedang bersembunyi, menyembunyikan kemaluannya, menyembunyikan rasa takutnya pada saat itu teman-teman semua. Karena apa? Karena secara emosi, secara personal Tuhan gak mau ada keterpisahan itu. Tuhan gak mau manusia pada akhirnya punya gap yang jauh dengan pribadinya teman-teman semua. Dan Tuhan tahu resiko, konsekuensi dari dosa itu, dari penyimpangan itu adalah apa? Keterpisahan, apostasi. Tuhan tahu bahwa kalau mereka makan buah itu, maka akan ada keterpisahan dan itu gak ada dalam rencananya sebenarnya. Dia gak mau. Yang dia mau, imago Dei. Yang dia mau manusia dan Allah hidup selama-lamanya bersama-sama. Teman-teman semua, gak ada kejatuhan. Gak ada keterpisahan pada saat itu. Oleh karena Tuhan gak mau adanya keterpisahan, that's why Tuhan dengan inisiatifnya cari mereka yang berdosa. Cari mereka yang terhilang. Barang yang kita sayang, kita tuh pasti akan cari sedemikian rupa supaya gimana caranya kita temui ketika dia hilang. Kalau handphone hilang, AirPods hilang, kita bisa pakai Find My Phone supaya bunyi dan ketemu teman-teman semua. Kalau pacar kita hilang, tiba-tiba kita bisa spam call, let's say. Ini anak kesayangannya, gak cuman hilang secara fisik teman-teman semua, mereka bersembunyi, tapi spiritnya udah gak dirasain. Ikatan emosionalnya seolah putus gitu loh. Makanya dia cari. Dan bahkan gak cuman cari teman-teman semua, di Kejadian 3:21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini yang Tuhan lakukan. Ketika dia tahu manusia bersembunyi dan manusia mengenakan cawat dari daun ara. Cawat dari daun ara itu melambangkan agama teman-teman semua. Kalau sekarang kita refleksikan dalam kehidupan kita, agama itu selalu mengajarkan yang baik. Agama itu selalu mengajarkan yang tepat, yang benar menurut mereka. Tapi tidak menyelesaikan masalah dosa. Agama cuma menutupi masalah dosa. Makanya banyak orang yang bersembunyi di balik kata agama supaya apa? Supaya kelihatan suci, supaya kelihatan kudus, supaya kelihatan benar. Tapi mereka cuma bersembunyi di balik kepercayaannya doang, teman-teman semua. Di dalamnya masih rusak, masih hancur, masih babak belur, masih banyak dosa yang tersembunyi, masih terpisah dengan Allah. Termasuk agama Kristen. Banyak orang yang beragama Kristen, tapi menggunakan agama Kristen itu sebagai penutup supaya apa? Supaya dia bebas dari penghakiman. Orang gue ke gereja setiap minggu kok, gue pelayanan kok, gue ini kok, gue itu tuh, dan seterusnya. Membebaskan dirinya dari sanksi sosial, teman semua. Tapi dari dalam, dia gak percaya dan dia gak tahu kenapa dia harus beragama Kristen, teman semua. Agama gak menyelamatkan. Amin. Sebaik apapun kita di dalam lingkungan agama kita, itu tidak mungkin dan tidak akan pernah menyelamatkan kita. Makanya buat kita yang udah Kristen nih, jangan bangga sama banyaknya pelayanan kita. Jangan bangga sama hebatnya ketika kita berbahasa roh. Jangan bangga waktu kita doain orang rebah-rebah teman semua. Karena we never know dari dalam diri kita, apakah sebenarnya kita sedang memakai tudung agama itu untuk membebaskan kita dari sanksi sosial. Tapi apa yang Yesus lakukan, yang Tuhan lakukan?
Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakan kepada mereka. Kulit binatang itu enggak tiba-tiba ada dengan sendirinya teman-teman. Tapi pasti ada binatangnya, kemudian ada proses penyembelihan. Di mana ada proses penyembelihan, di situ ada darah yang tercurah. Darah yang tercurah itu sebenarnya melambangkan sebuah pengampunan, substitusi, pengganti darah yang cemar yang manusia pada saat itu miliki. Teman-teman, akibat keterpisahan itu digantikan lewat darah yang dikeluarkan oleh hewan, kemudian kulitnya dikenakan kepada manusia. Untuk menggantikan cawat dari daun ara, teman-teman semua. Cawat buatan manusia, agama buatan manusia nggak menyelamatkan, nggak menyelesaikan masalah dosa manusia. Tetapi cawat buatan Tuhan, tindakan Tuhan, pemberian Tuhan itulah yang pada akhirnya memberikan kehidupan, memberikan keselamatan buat manusia. Dan berita tentang keselamatan, berita tentang Yesus, itu sudah Tuhan sendiri beritakan. Bahkan sejak zaman fall. Karena gak mungkin ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pengorbanan Tuhan, teman-teman semua. Tuhan yang menciptakan manusia kok. Ibarat kata teman-teman, kalian punya ciptaan nih, kalian punya robot. Robot kalian rusak, terus kemudian robot itu berusaha membenahi dirinya sendiri. Gak mungkin bisa. Kitalah sebagai yang menciptakan dia, yang bisa tahu nih yang rusak-rusak bagian mana dan seterusnya. Sama, Tuhan yang menciptakan kita, yang tahu part-part mana yang perlu diberesin, part-part mana yang perlu disembuhkan dan seterusnya, teman-teman semua. Karena Tuhan mendesain kita supaya pada akhirnya kita bergantung sama dia. Supaya pada akhirnya kita bergantung sama siapa penciptanya, teman-teman semua. Dan pada akhirnya, lewat berita salib itu, yang firman Tuhan katakan berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi adalah keselamatan bagi mereka yang percaya. Orang-orang Kristen banyak dikatai bodoh. Saya pun baru dikatain bodoh di Threads. Gara-gara memberitakan tentang Yesus, teman-teman. Tapi saya bilang, oke, let's say saya bodoh, gak apa-apa, tapi saya punya hidup yang lebih damai. Karena dia katakan, bodoh banget kok percaya sama Yesus yang mati. Dan seterusnya. It's okay teman-teman semua. Dan firman Tuhan udah jelas katakan, berita tentang salib adalah kebodohan. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus yang mati dan salib itu pasti selalu dianggap bodoh sama dunia ini, teman-teman semua. Karena dunia tidak mengenal dia. Dunia membenci dia, teman-teman semua. Tapi kita yang tahu siapa dia, tahu kenapa kita harus percaya sama dia, beroleh keselamatan, beroleh damai sejahtera. Kita dianggap bodoh gak apa-apa. Tapi di dalam kebodohan kita, teman-teman semua, kita tahu bahwa di dalamnya ada misi Tuhan. Di dalamnya kita sudah percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan kita beroleh keselamatan. Amin. Dari peristiwa fall, kejatuhan manusia, kita tahu bahwa ternyata lagi-lagi Tuhan yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Tuhan yang punya inisiatif untuk menggantikan darah manusia yang cemar lewat penyembelihan dari kulit binatang, dari binatang tersebut. Yang kulitnya dikenakan kepada manusia. Artinya jasa-jasa manusia, upaya manusia untuk menutupi dosa, upaya manusia untuk menyelesaikan dosa dengan dia mungkin banyak bersedekah, dengan mungkin dia rajin ke gereja, rajin berbuat baik dan seterusnya, tidak menyelesaikan masalah dosa kita. Amin. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah dosa kita? Tuhan itu sendiri. Makanya dia bertindak memberikan karya penebusan, karya penyembelihan supaya apa? Darah yang tercemar disubstitute, digantikan, menggantikan darah yang lama, kemudian digantikan dengan darah yang suci, yang baru. Maka dari situ muncullah istilah korban tebusan dan seterusnya, teman-teman semua. Sampai akhirnya Tuhan selesaikan di atas kayu salib sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Lewat karyanya di atas kayu salib. Dari sesi yang pertama, creation, sampai sesi yang kedua, fall. Hati Bapa itu gak pernah berubah untuk manusia. Sekalipun sudah jatuh, teman-teman. Hati Bapa gak pernah berubah untuk setiap kita. Even kita jatuh, sekalipun kita mungkin berdosa, setiap hari mungkin teman-teman semua, kita melakukan pelanggaran. Tapi hati Tuhan gak pernah berubah sama kita. Dia ingin supaya kita bersama dengan dia selamanya sampai kekekalan, teman-teman. Dia mau supaya saya dan teman-teman semua ada bersama-sama dengan dia. Karena apa? Karena kejatuhan itu bukan bagian dari apa yang dia mau rencanakan. Bukan bagian dari visinya Tuhan. Tapi sekalipun ada kejatuhan, ada kutuk, ada kesalahan yang dibuat oleh manusia, teman-teman semua, rencana Tuhan gak gagal sama manusia. Amin. Rencana Tuhan gak gagal sampai manusia, sampai akhirnya dia mengejawantakan dirinya
sebagai manusia untuk pada akhirnya mati di atas kayu salib menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Itu bagian dari rencananya Tuhan untuk menyelamatkan kita dan mengembalikan kita kepada ciptaan yang sebelumnya. Ingat, Tuhan ciptakan kita imago Dei. Tapi kemudian dosa berusaha menggagalkannya, teman-teman semua. Tapi Tuhan gak menyerah sama kita. Tuhan gak menyerah sama rancangannya, teman-teman. Diatur sedemikian rupa sampai akhirnya Yesus harus ada. Dia sendiri, teman-teman semua, bermanifestasi menjadi manusia, menyelamatkan setiap kita. Supaya apa? Rencana Tuhan gak gagal dan kita kembali kepada keserupaan dengan Tuhan lagi, teman-teman. Dan karena Tuhan gak mau terpisah sama kita, Yohanes 14 ayat 3-4a, kemudian ayat 48 dikatakan seperti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Gak ada yang lebih romantis dari Tuhan kita, teman-teman. Saking dia gak mau terpisah sama kita, dia mau loh jadi manusia gitu loh. Itu yang sampai hari ini pun saya gak habis pikir. Dia rela kenosis gitu loh, mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Membiarkan dirinya disiksa, membiarkan dirinya diolok-olok, membiarkan dirinya dilucuti dan seterusnya, teman-teman semua diludahi dan sebagainya. Cuman untuk mengembalikan kita ke ciptaan yang mula-mula. Supaya apa? Supaya dia bisa bilang bahwa di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. So di dalam Kristus pada akhirnya teman-teman semua, di situ nggak ada keterpisahan. Di situ nggak ada gap lagi antara kita dengan Bapa kita di surga. Karena kerinduan sejatinya Tuhan adalah untuk manusia bisa hidup bersama dengan Tuhan. Bukan dihukum di neraka, bukan. Hukuman neraka itu bukan tempat buat manusia, teman-teman. Tuhan mau menyelamatkan semua dari kita. Makanya dia mati buat semua orang. Jadi kematian Yesus itu universal sifatnya untuk semua orang. Tetapi untuk kita bisa mengalami keselamatan perlu ada decision, yaitu apa? Percaya sama apa yang dia katakan di atas kayu salib, teman-teman semua. So buat kita hari ini yang sudah Kristen, saya mau katakan bahwa kekristenan tidak menjamin kita bisa hidup bersama dengan Bapa. Kekristenan itu hanya sebuah agama, sebuah status, teman-teman semua. Tapi lebih daripada itu, jadilah orang-orang yang benar-benar percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita beroleh keselamatan. Amin. Ayat terakhir, Roma 5 ayat 12 dan 15 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Even pelanggaran kita besar, penyimpangan kita banyak, tetapi kasih karunia Tuhan jauh melebihi besarnya dosa kita. Kuasa kasih karunia Tuhan itu jauh melebihi kuasa dosa. So kalau hari ini teman-teman bisa diberikan kesempatan buat percaya sama Yesus, itu miracle, anugerah, the biggest gift dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Karena gak ada hadiah yang lebih besar selain bagaimana Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita untuk kita bisa percaya sama Dia sebagai juru selamatnya, teman-teman semua. Wow, amazing. Dari kisah creation sampai fall ini, aku berdoa teman-teman udah mulai kebayang betapa romantisnya Tuhan, betapa cintanya Tuhan sama kita, betapa hebatnya Dia merancangkan suatu hal yang luar biasa, bahkan di tengah kegagalan manusia Dia tetap bekerja untuk pada akhirnya bisa menyelamatkan manusia. Jadi kalau hari ini teman-teman, mungkin kalian punya rencana gagal, punya plan yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang
ya kehidupan kalian mungkin gak sesuai dengan plan yang kalian sudah rancangkan jauh-jauh hari. Ingat, di dalam anugerah Tuhan, teman-teman semua, kita akan terus dikembalikan lagi, di-reroute lagi, untuk kita sampai kepada destiny-nya Tuhan. Jadi kegagalan kita bukan akhir dari segalanya. Kegagalan kita itu cuma part dari rencana Tuhan. Yang kemudian ketika kita sudah sampai ke tujuan Tuhan nantinya, kita tahu bahwa semuanya bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap part dalam kehidupan kita, setiap orang yang kita temui teman-teman semua, itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Rasa sakit kita, rasa bahagia kita, jatuh kita, bangkit kita, itulah bagian yang ketika disempurnakan, ketika disusun, barulah kita akan tahu, oh ternyata ini maksudnya Tuhan dalam kehidupan kita. So, jangan khawatir-khawatir amat, jangan sedih-sedih amat ketika kita lagi kehilangan sesuatu, karena basically itu adalah bagian rencana Tuhan untuk mengembalikan kita kepada keserupaan dengan Tuhan, teman-teman semua. Baik lagi, cara kita berpikir, cara kita memandang akan diperbaiki, cara kita berbicara akan diubahkan, cara kita melangkah dan memutuskan akan diubahkan waktu kita mengenal gospel, mengenal Injil itu sendiri. Amin. Yuk kita bagi berdiri teman-teman.